tuhlikuka wa tuhliku. Ba'da sa'ah, setelah beberapa saat, taqta'u, dia memutus ma'idah. Setelah tak ha apa kap di sini kita salah juga. Ya, itu yang betul. Wa taqta'u itu pecahan kaca kan dimakan tuh. Ba'da sa'ah, setelah beberapa waktu pecahan kaca itu dia memutus maidah. Maidah itu usus besar. Usus kan? Dipotong-potong. Dia memotong ya usus kamu, perut besar kamu. Wa tahliku dan kau celaka. Itu. Kau celaka. Jadi maidah taka ya, maidah taka. Di buku saya maidah tahu kayak makanya bingung dari awal. Jadi pecahan kaca itu masuk ke perut, akhirnya memutus usus, celaka. Kullu balaika libu'dika an maulaka azza wa jalla wa ikhtiyarika li-ghairihi. Balak itu ujian. Kullu balaika, semua balak, semua balak engkau, balak ujian engkau. Kenapa itu dapat balak? Libu'dika, karena kejauhan engkau, an maulaka, dari Tuhan engkau azza wa jalla. Dikarenakan jauh, jadi jauh dari Tuhan jadi balak. Wa ikhtiyarika li ghairihi, dan balak engkau itu disebabkan pilihan engkau kepada selainnya. Engkau milih kepada selainnya, milih selain Allah. Jadi disebabkan jauh dari Allah dan memilih ya selain Allah, itu adalah semua balak. Lau khabiratul khalqu, lau khabaratul khalqu li bughtihim labaghattahum wa habta khaliqahum. Lau khabaratul khalqu li bughtihim ya wa ahbabta khaliqahum. Lau khabaratul khalqu, baca khabar. Tulisannya khabata. Lau khabartal khalqa, kalau engkau kabarkan kepada makhluk, la baghattahum, niscaya engkau akan membenci mereka. Wa ahbabta khaliqahum, dan engkau akan mencintai khaliqahum, pencipta mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhur taqlu. Di sini tahu. Ukhur, berilah kabar, taqlu, pasti kau akan membencinya. Yani yang dimaksud tabghadu anta tuhibbu wa tabghadu min ghairi iktibaril aqli yahtabiru wala aqla laka. Maksudnya tabghadu, kau membenci, anta tuhibbu, bahwa engkau mencintai, wa tabghadu min ghairi ikhtibaril aqli, engkau membenci tanpa ujian akal. Yaktabiru, artinya tanpa pertimbangan akal.
benci aja udah. Kenapa? Wala aqla laka, karena nggak punya akal. Jadi semua menuruti nafsu gitu. Jadi berbuat tanpa pertimbangan akal. Al-qalbu yahtabiru, hati juga bisa menguji. Hati bisa menguji, mengadakan pengujian, pemikiran, perenungan. Walau qalba laka, dan tidak ada hati begitu. Kau punya hati. Yatafakaru wa yatadzakaru wa yata'azzaru. Al-qalbu dan hati itu juga bisa berpikir, bisa berzikir, dan bisa memberikan nasihat. Jadi nggak bertanya kepada hati, ya, nggak ngikutin hati, jadi ngikutin hawa. Seakan-akan engkau punya hati. Akal juga sebenarnya bisa, nggak mikir. Jadi udah kebangetan terdorong hawa, nafsu dan sebagainya, sehingga akal nggak berfungsi, nggak pakai mikir lagi, nggak pakai merenung lagi. Dianggapnya engkau nggak punya hati, nggak punya akal. Itu orang yang berbuat tanpa kendali itu gitu. Kayak tadi tuh makan beli, kita sadar udah, ya akalnya udah nggak main, hatinya itu enggak. Dia katakan engkau nggak punya hati, nggak punya akal kalau begitu. Padahal al-qalbu yatafakkaru, hati itu sebenarnya berpikir, wa yatazakkaru, berzikir, wa yata'atu, dan hati juga memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Kalau Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika, sesungguhnya fi dzalika, pada yang demikian itu, la dzikra merupakan peringatan untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Atau al-qasam'a, diberikan atau dicampakkan pendengaran, dikasih pendengaran biar dengar, wa huwa syahid, dan dia maha menyaksikan. In qalibil aqlu qalban, wa qalibil qalbu sirran, wa qalbal sirru panaan, wa qalbal pana wujudan. Nah, kalau berpindah-pindah dari akal ke hati, mula-mula dari segi paling luar akal, kemudian akal pindah lagi ke hati di dalam, lagi dari hati pindah lagi ke sir, lebih dalam lagi. Kalau udah ke sir, fana, udah fana, lebih luas lagi, udah kepada Allah. Dan dari fana, ya, wujudan, menjadi wujud, artinya wujud ke keberadaan. Ada semua dilupain udah. Dari akal lupa, akhirnya hati kepada sir, hati udah lewat sir lewat lagi kepada Allah. Kalau udah kepada Allah lupa kepada diri, keberadaan diri. Jadi ada yang seperti itu. Adam alaihi salam wal anbiya'u kanat lahu syahwat wa rughabat. Nabi Adam alaihi salam wal anbiya, dan para nabi juga kanat lahum syahwat, mereka juga punya syahwat. Nabi Adam punya syahwat, dan juga nabi lain, wa rughabat, dan juga keinginan, kesenangan. Ghairu annahum, cuma kecuali mereka itu kanu yukhalifuna nufusahum, mereka punya syahwat, punya keinginan, akan tapi mereka itu yukhalifun, mereka selalu menyalahi, berseberangan gitu lah, menyalahi nufusahum, nafsu mereka nggak nurutin. Wa yatlubuna, dan mereka mencari ridho Rabbihim azza wa jalla, yang dicari ridho Tuhan mereka azza wa jalla. Jadi nafsu selalu dilawan gitu, bukan nggak punya keinginan, punya.
Adam alaihissalam istaha syahwatan wahidatan fil jannah. Nabi Adam punya syahwat, istaha berkeinginan, syahwatan satu keinginan, syahwatan wahidah satu keinginan, cuma satu keinginan fil jannah di surga. Wazalla zallatan wahidatan, dan dia tergelincir satu kali gelincir. Satu syahwat gelincir satu. Wa huwa fil jannah, dan dia ada di surga. Summa kemudian taba, dia taubat. Walam yakun lahu udah, dan dia tidak ngulangin lagi, enggak balik dah. Udah taubat cuma sekali doang. Wa kanat syahwatuhu mahmudah. Nah, syahwat Nabi Adam sebenarnya mahmudah, terpuji. Bukan syahwat kayak yang lain. Syahwatnya bukan syahwat jelek. Syahwatnya itu syahwat terpuji. Syahwatnya bagus, terpuji. Apa syahwatnya? Fa innahu talaba ala yufariqa jiwaral haqqi azza wa jalla. Syahwatnya, keinginan dia itu adalah dia menuntut, dia meminta jangan berpisah dari kedekatan dengan Allah. Di sisi Allah, jangan berpisah dari bertetangga dengan Allah. Itu kan bagus keinginan itu. Kalau karena dia nabi, namanya rasul, yang begitu dianggap ya kurang pas gitu sekalipun. Nah, seperti itu. Dianggap kalau masih manusia biasa udah bagus, tapi ya, bagi yang begitu kurang kayak nabi. Kalau orang biasa yang terhormat, lagi ada tamu besar, ada orang nggak dikenal, ujung-ujung kan bisa ditolak, nggak kenal gitu, ganggu aja kan gitu, wajar. Tapi Rasul dianggap kurang wajar gitu, abasa watawalla, ditegur oleh Allah. Ini Nabi Adam sudah keinginannya bagus, dia ingin jangan berpisah, nggak mau berpisah dari kedekatan dengan Allah di surga. Karena keinginan dia bukan keinginan Allah, akhirnya dia digelincirkan. Wal anbiya alaihissalam mazalu. Nah, para nabi alaihissalam mazalu senantiasa langgeng. Yukhalifuna anfusahum, senantiasa mereka menyalahi nafsu-nafsu mereka. Wa taba'ahum, dan juga tabiat mereka. Wa syahwatahum, juga syahwat mereka. Hatta sehingga ultahu bil malaika, mereka dikaitkan dengan malaikat. Seakan-akan mereka itu para nabi kayak malaikat. Min haisul haqiqatin, dari segi hakikatnya malaikat para nabi pada hakikatnya, karena mereka selalu berseberangan dengan nafsu. Kenapa? Likasrati mujahadatihim wa muqabatatihim li anfusihim, karena begitu mujahadahnya mereka, ya, sangat banyaknya mereka mujahadah, berjuang, ya, untuk melawan nafsu mereka, sehingga dikatakan kayak malaikat. Al-anbiya'i wal mursalun wal awliya yasbiruna, mereka para nabi dan orang-orang yang diutus, para rasul dan para wali, yasbirun, mereka sabar. Wa antum aidon wafiquhum bisabri, kamu juga seharusnya wafiquhum, ya, menyelaraskanlah dengan mereka bisabri, dalam sabar. Kalau bisa sabar. Ya gulam, wahai anak, isbir, sabarlah, didorbati aduwika, sabarlah terhadap pukulan musuh engkau. Wa'an qarib tadribuhu wa taqtuluhu wa ta'khudhu sulbahu summa ta'khudhu khil'ata min malik wal iqta. Sabarlah terhadap pukulan musuh kau, nafsu maksudnya, dipukul sama nafsu, sabar. Dalam waktu yang dekat kamu akan memukulnya, kamu akan memukul
semuanya, bahkan membunuhnya, bahkan mencabutnya. Ya. Kemudian kau mengambil khil'ah, ya, mencabut min maliki wal ikor, dari raja wal ikor dan pencabutan. Wallahu a'lam. Cara apa? Latif. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Yang kita baca Latif, Latif. Kan kita tahu lagi Latif. Al-Latif adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-31. Al-Latif artinya maha lembut dan halus. Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya, bukan lembut zatnya ya, bukan zat Allah lembut halus amat, bukan. Lembut di sini, halus di sini perbuatan. Ada perbuatan kasar, perbuatan halus. Perbuatan kasar serampangan, kasar banget. Perbuatan halus, ya, nggak tahuan gitu. Perbuatan halus. Nah, yang sini sebutnya lembutnya dalam perbuatan, latif dalam perbuatan, bukan dalam zat, bukan zat ya. Jangan salah. Latif itu Allah maha lembut perbuatannya, bukan zatnya. Kalimat al-latif adalah bentuk kalimat isim fa'il, nama yang berbuat, latif, yaitu satu isyarat bahwa menunjukkan nama itu kepada perbuatan Allah SWT. Perbuatan Allah SWT. Maksudnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan segala sesuatu sangat halus dan sangat rapi. Halus, rapi. Kayak orang kerja tuh, ada yang kerjanya rapi ya. Rapi, kerjanya halus. Hasilnya juga bagus. Serampangan, lepotan. Salah satu karya Allah Subhanahu wa taala yang maha latif, yaitu seumpama hewan, seperti kejadian binatang dan tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat halus dalam ciptaannya dan menyusun tubuh binatang berupa juzuk bagian-bagiannya. Juzuk itu bagian-bagian, bagian-bagian yang halus, tubuh yang halus, dan lubang-lubang yang sempit, seperti nyamuk yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada nyamuk itu ciptaannya berupa penglihatan. Ada penglihatan, ada matanya. Mana mata nyamuk? Penghisap makanan, penghisap darah, penciuman, ada penciumannya, ada matanya, ada itu. Ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan, penciuman, perut, parut ya, perut, nyamuk ada perutnya.
lain-lain yang sangat halus yang tidak bisa kita lihat. Juga pada tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan susunan tubuh itu tersusun demikian rupa. Kesemuanya itu menunjukkan betapa halus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu kita pandang bahwa Dia menghukumkan sesuatu pada, maka Dia bernama Al-Hakam. Dan apabila kita pandang bahwa Dia memutuskan suatu, maka Dia bernama Al-Adil. Dan apabila kita pandang bahwa Dia lemah lembut, lemah ya, lemah lembut, maka Dia bernama Al-Latif. Antara tiga nama, antara tiga nama Al-Hakam, Al-Adil, dan Al-Latif punya hubungan yang sangat erat. Hubungan ini Al-Hakam memutuskan, Al-Adil adil, dan halus. Mahal. Tiga nama itu ada hubungannya katanya. Yaitu Dia yang menetapkan hukum, ketetapan hukum. Kemudian hukumnya itu pasti adil, pas. Adil kemarin kan pas, adil itu pas. Dan keadilan Allah SWT pada ciptaannya sangat halus. Sehingga sangat halus, karena sangat halusnya itu keadilan Allah, sehingga terkadang kita tidak melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala itu karena latifnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Karena latif masalah-masalah yang Allah tetapkan itu halus gitu. Sehingga kita nggak lihat keadilan di mana adilnya itu kan gitu. Kalau apapun nggak adil. Ma'rifat kita kepada kehalusan perbuatan Allah Subhanahu wa taala al-latif tergantung pada seringnya kita bertafakur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita bertafakur atau berpikir pada makhluk ciptaannya, makin bertambah makrifat kita kepada kehalusan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu akan semakin banyak pula kita mengucap kalimat subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah." Artinya, pikirkanlah oleh kalian tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah gerak-gerik makhluk, lihat gerak-gerik makhluk, kejadiannya, rezekinya, dan perkembangbiakannya, juga daya pikirnya. Di situ kita akan mengagumi kehebatan dan kelembutan, juga kehalusan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah SAW pula, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Artinya, berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Itu tadi, kita mikir, akhirnya tambah iman. Tafakur yang menambah kekaguman hamba pada keagungan dan kehebatan Allah SWT, serta kehalusan ciptaannya, yaitu dengan memikirkan tentang ciptaannya. Apabila makin kagum pada Allah Subhanahu wa taala lewat makhluknya, makin makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tidak kagum kepada perbuatan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
semakin jauh dari Allah SWT. Kalau nggak kagum, jauh, makin jauh. Nggak peduli itu, masa bodoh. Kekaguman kita kepada Allah SWT didapat dari memikirkan makhluk ciptaan Allah SWT, bukan memikirkan Allah, bukan memikirkan Allah SWT, zatnya bukan mikirin zat Allah, tapi mikirin ciptaan. Orang yang sangat makrifat kepada Allah SWT, ia sangat kagum kepada Allah SWT, dan bahwasanya Allah SWT maha halus dan lembut dalam menyampaikan kasih sayangnya juga. Kasih sayang Allah lembut juga disampaikan tuh. Sehingga nggak terasa juga makhluk disayang Allah, nggak terasa dia, kalau lembut banget. Terkadang kita tidak merasa bahwa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena lembutnya, kita nggak terasa disayang. Karena lembutnya nikmat dan kasih sayang yang sampai kepada kita, sehingga kita tidak merasa betapa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Al-Latif ini kita sering tertipu. Karena kehalusan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal kita mendapat nikmat setiap hari. Tertipu. Bahkan setiap detik. Ini tulisnya detik. Bahasa gitu dia. Banyak banget. Perut parut. Detik. Setiap detik. Maka setiap detik, yaitu berupa kesehatan, makanan, napas. Napas kan setiap detik napas. Kecuali orang yang napasnya atu-atu. Peredaran darah, dan lain-lain. Tetapi jangan dikira bahwa setiap nikmat itu adalah rahmat. Nikmat belum tentu rahmat itu. Tapi jangan dikira bahwa setiap nikmat itu adalah rahmat. Karena nikmat belum tentu jadi rahmat. Nikmat tapi belum tentu jadi rahmat. Sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa makin banyak nikmat yang datang kepada engkau, tapi tidak diimbangi dengan syukur yang sesuai, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala kepada engkau. Nikmat jadi bala jadi nikmat. Nikmat jadi nikmat. Ain berganti jadi kok. Nikmat jadi nikmat, bala karena tidak disyukuri. Bala. Umpama kita dapat uang 1 juta rupiah sebulan dan bersedekah cuma 5.000 rupiah. Dapat sedekah cuma 5.000. Ini enggak 2,5%. Sedekah kan 25 ya. Kalau udah setengah 25. Ini cuma 5.000. Kemudian apabila dapat uang 2 juta, tapi tetap saja sedekahnya 5.000 juga. 5.000. Berarti tidak sesuai syukurnya terhadap nikmat itu. Tidak sesuai syukurnya. Makanya diajar oleh Nabi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ucapan yang paling bagus kata Nabi. Tidak sesuai itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat, tetapi kita tidak menambah syukur. Itulah halusnya. Itulah halusnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan nikmat. Halus banget tuh, enggak terasa kepada kita, sehingga kita tidak sadar dan akhirnya tertipu terhadap halusnya sentuhan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala.
kalau dapat dunia dikit lagi jangan tertipu gitu. Nambah nih dari kemarin tambahin lagi itu jangan tertipu. Kita itu tertipu. Kan rasanya. Bala bencana belum tentu itu adalah azab. Nah, baliknya lagi bala mulu nih bencana. Ini bukan azab, bukan semua azab tuh. Belum tentu itu adalah azab dari Allah SWT. Barangkali ini adalah rahmat kepada kita. Balik. Nah. Tetapi karena halusnya kasih sayang Allah SWT, kita tidak mengetahui bahwa di balik bencana itu ada rahmat. Karena halusnya kita enggak tahu. Nikmat bisa menjadi azab dan bala bisa menjadi rahmat. Janganlah bersedih jika mendapat bala dari Allah SWT. Dan jangan terlalu bergembira apabila mendapatkan nikmat. Lain syukur dan bergembira nggak sama. Ya. Syukur dan bergembira nggak sama. Kalau gembira, kemarin tahun baru gembira. Pada gembira kan ya? Itu syukur bukan? Belum tentu kan gitu. Gembira. Yang disuruh gembira, kul pabirah Fadlillahi wa birahmatihi wa birahmati falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, itulah harus bergembira dengan itu. Kalau benar-benar kita dapat anugerah Allah, itu kita gembiranya di situ karena dapat anugerah. Yang kita sadari, bukan gembira yang kalah karuanan. Cuma enak di nafsu doang, di nafsu rasanya enak, gembira. Belum jangan terlalu bergembira apabila mendapatkan nikmat itu, nikmat. Karena kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala di balik apa yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat halus dalam menyampaikan nikmat dan kasih sayangnya kepada manusia. Janganlah kita tertipu dengan lutfullah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari makna al-latif bahwasanya Allah SWT memperbuat segala sesuatu yang sangat halus, yang tidak diketahui cara perbuatannya pada makhluknya. Halus banget, nggak tahu caranya gimana. Para ulama mengatakan, ini ajaran. Apabila kita berada dalam masalah yang sulit, dianjurkan untuk membaca ya Latif berapa? 100 kali sesudah sholat. Maka tidak sampai 40 hari kita akan keluar dari masalah yang menimpa kita tanpa kita rasakan. Ini ajaran. Ini kalau udah nulis begini berarti udah dibiasain itu tulis. Di sini udah. Nah, kita amalin boleh. Jika kita sudah beriman dengan nama Allah SWT Al-Latif, maka bagian hamba dengan keimanan itu akan membuahkan akhlak. Karena setiap keimanan membuahkan akhlak, yaitu arifku bi ibadillah. Kalau udah iman kepada Al-Latif, akhlaknya arifku bi ibadillah. Artinya secara luas yaitu pertama, tarkul unfi bi ibadillah. Artinya meninggalkan kasar atau keras ya. Meninggalkan kasar atau keras terhadap hamba Allah SWT. Kasar adalah perilaku yang kurang baik, baik kasar mulut atau perkataan atau kasar kelakuan. Terkadang kasar atau keras itu dibolehkan, terkadang bisa juga wajib. Ada tempatnya mau kasar mau keras. Dan kasar atau tegas kali ya? Tegas.
Kasar atau tegas itu boleh kalau letaknya sesudah lembut. Letaknya sudah lembut. Rasulullah SAW dalam berdakwah, beliau selama 13 tahun di Mekah, beliau berperilaku lemah lembut, tidak pernah mengangkat pedang dan menumpahkan darah. Dan beliau juga selalu mengutamakan lemah lembut kepada para sahabat. Tetapi apabila sudah berulang kali lemah lembut, maka beliau bisa tegas. Apabila hendak melakukan sholat berjamaah, Rasulullah SAW selalu menyuruh dengan sawu suku bakum fa'inna tasbihata subuh minta mamis. Artinya ratakan saf-saf kalian, bahwasanya meratakan saf adalah dari kesempurnaan sholat. Setelah beberapa lama berjalan, suatu kali beliau terlambat dari rumah menuju mihrab, sehingga para sahabat sudah bersaf. Ketika saf-saf sahabat tidak rapi, kemudian Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, la tasawuna sufufakum au yukhalifannallaha qulubakum. Nah, keras itu, tegas sudah, bukan perintah lagi. Artinya, sungguh kalian ratakan saf kalian, atau Allah SWT akan perselisihkan hati-hati kalian. Diabulin. Ini mau ratain kan ya? Gitu. Mau ratain gak saf? Kalau enggak, Allah perselisihkan hati-hati kalian jadi berantakan. Hati diperselisihkan. Kalau enggak, safnya rata. Saf yang tidak ratakan, saf yang tidak rata akan berdampak pada kejiwaan umat Islam. Saf tidak rata menyebabkan apa? Suara. Suara ya? Menyebabkan suara mereka tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Dan menurut ulama fikih, apabila saf di muka masih ada yang kosong, tidak diisi oleh yang di belakang, maka saf yang di belakang itu tidak mendapat pahala. Kedua, tarkul ajalah. Lembut itu meninggalkan ajalah bila amal. Apa ajalah? Meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Tergesa-gesa ya? Tergesa-gesa nih, buru-buru. Tergesa-gesa pada pekerjaan, buru-buru. Seorang yang beriman kepada Al-Latif apabila bekerja dalam pekerjaannya sehari-hari tidak mau tergesa-gesa. Desah-derusuh. Baik pekerjaan menulis, mandi, juga pada usahanya dan lain-lain. Ketiga, tarkul taksir ala ibadillah, meninggalkan taksir, artinya meninggalkan mempersulit atas hamba Allah. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa jika engkau pedagang, jadilah pedagang yang mudah. Jika jadi pembeli, jadilah pembeli yang mudah. Karena neraka haram atas orang yang mudah. Sama ya. Ba'an idza sama, istara idza sa. Kalau menjual dengan sama, toleran, beli juga toleran. Jual jangan terlalu boleh ditawar pas kagak dikasih. Belum banyak untungnya gitu. Beli gitu juga. Beli nawarnya bawah banget. Nah, lihatnya ada. Kalau belum mentok, kalau belum salah gitu. Samahan. Karena neraka haram itu atas orang yang mudah tadi itu, yang samha. Orang yang beriman kepada Al-Latif tidak mempersulit dalam berdagang dan membeli atau dalam urusan-urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin. Ia selalu mempermudah urusan. Dan sudah siap.
Banyak ini alatnya. Cuma dibaca sendiri. Cuma kan bisa dibaca ya. Bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia benar-benar. Bisa terakhir. Bisa. Abdul Zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Allah 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 Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah ila sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa jami'i awliyaillah wa asfiyaillah khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila arwahi masahid dzikri wa tauhid Sayyid Umar bin Isa Barrah wa Samarkandi wa Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas wa Syekh Ali bin Abdullah al-Baras wal Habib Isa bin Muhammad al-Habashi wal Habib Abdul Hasan Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Ba'sin wa Syekh Muhammad bin Ahmad Bamasmus wal Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas wa jami'i masyayikh dzikr wa tauhid aina makan wa halat arwahuhum anallahu ta'ala bil rahmah wal maghfirah wa yuhina ala la ilaha illallah wa yatawaffana 'alaiha wa haqibuna bi haqaiqiha wa yulzimuna tara'iqaha wa yaj'aluna min khawasi 'alaiha wa min adh-dhakirin Allah katiran bi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal
ziyadatas sisum walhamdulillahi bil badi wat tadami. Al-Fatihah. ونجري برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة. الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يا غفير ويرحم. اللهم لا يقبل يا الله لا يقبل يا رحمن يا رحيم. دعوة